Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Binta Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Amma ba'du. Para hadirin, anak adalah kewajiban kita. Anak adalah kewajiban orang tua. Anak adalah ibarat kertas yang polos, mau ditulis memakai warna apa saja tergantung orang tua. Mau digambar apa saja tergantung orang tua. Orang tua merupakan guru utama dari semua putra putrinya. Jadi marilah kita belajar memberi contoh yang terbaik kepada semua putra putri kita, karena kedua orang tua adalah guru yang paling utama. Setiap hari, setiap malam anak melihat bagaimana perilaku ayah dan ibu, bagaimana akhlak ayah dan ibu. Siang dan malam semua anak-anak kita melihatnya. Makanya tatanan yang terbaik mumpung masih kecil, anjurkan, arahkan anak-anak kita ke arah pendidikan agama seperti yang telah ditentukan oleh sebagian para pengarang kitab. Awwalu wajibin 'alal insan ma'rifatul ilahi bistiqan. Pertama kali yang diwajibkan kepada manusia adalah ma'rifatul ilah, mengenal Allah, bistiqan, yaitu dengan keyakinan. Wan nutqu bisyahadataini atubira, dan juga belajar membaca kedua kalimat syahadat. Jadi kalau masih kecil, mumpung masih kecil, arahkan, kenalkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kenalkan kepada nabi-nabinya, kalau bisa juga kenalkan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Diajari bacaan kedua kalimat syahadat. Jadi kalau masih kecil, belajar membaca dua kalimat syahadat. Kalau sudah tua, ya belajar bersyahadat. Kalau anak kita sampai bodoh, tidak mengerti agama, Nabi berkata, man taraka waladahu jahilan kana kullu dzambin amalahu alaih. Siapapun yang meninggalkan anak dalam kebodohan, maka semua perbuatan-perbuatan dosanya
oleh Allah akan dikembalikan kepada kedua orang tuanya. Makanya kenalkan dan terus kenalkan anak-anak kita ke dalam pendidikan agama. Dan juga walimatul khitan, ini juga kewajiban kedua orang tua. Dikhitan, dibersihkan dari perkara-perkara najis, digunting. Kalau daging yang najis digunting. Tapi kalau hati dan pikiran yang najis, apanya yang digunting? Kalau najisnya perkara zahir, tetangga aman-aman saja. Tapi kalau najisnya hati dan pikiran, semua tetangga akan menjadi resah dan gelisah. Makanya semua perbuatan ulahnya datangnya dari hati. Makanya Allah Subhanahu wa taala menganjurkan agar hati kita untuk belajar berzikir. Nabi Muhammad juga menganjurkan agar kita untuk belajar berzikir. Ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Nabi berkata, wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa min infaqil dhahabi wal waraqi wa min an talqau aduwakum وَضَرَبُوا أَعْنَاقَكُمْ وَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ قَالُوا بَلَى قَالَ ذِكْرُ اللَّهِ. Jadi Nabi berkata, apakah mau aku terangkan sebaik-baik amal perbuatanmu dan lebih sucinya perbuatanmu menurut Allah Subhanahu wa taala, dan lebih tingginya amal perbuatanmu di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang jauh lebih besar, yang jauh lebih bermanfaat daripada sampian bersedekah emas atau intan, lebih besar pahalanya daripada sampian bertemu musuh-musuhnya yang terjadi perang, sampian menebas leher-leher musuhnya, musuhnya menebas leher sampian. Ada yang lebih baik dari itu semua, kata Nabi. Apakah kalian mau aku terangkan, kata Nabi? Qalu bala. Iya ya Rasulullah. Qala, Nabi berkata, zikrullah, yaitu berzikir kepada Allah. Mengingat Allah dimanapun, kapanpun, di waktu apapun, hati kita selalu berbunyi Allah Allah. Dimanapun kapanpun sekujur tubuh ini diusahakan untuk berbunyi Allah Allah. Kalau sudah mahir, insya Allah sekali tarikan nafas, ribuan Allah Allah akan berkumandang di sekujur tubuh kita. Dan juga Nabi berkata, ma'amila ibnu Adam amalan anjalahu min azabillahi min dzikrillah. Tidak ada amal yang lebih baik, kata Nabi, yang diperbuat oleh anak-anak Adam, yang lebih menyelamatkan dirinya dari semua siksa Allah, min dzikrillah, dari selain berzikir kepada Allah. Orang mampu bersedekah emas atau intan atau apapun, tapi bersihkah hatinya? Ikhlaskah hatinya? Kalau tidak ikhlas, maka amalnya akan menjadi mayat atau menjadi patung. Makanya lebih baik daripada bersedekah apapun, kata Nabi, yaitu zikrullah, menyatukan diri kepada Allah. Dan juga Nabi berkata, mithlul ladzi yadhkurullaha walladzi la yadhkurullaha mithlul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir kepada Allah, mithlul hayy wal mayyit, yaitu perbandingannya sama dengan orang hidup dan orang mati. Mithlul syajaril hadra, kalau orang yang berzikir, kata Nabi, dia bagaikan pepohonan yang hijau.
Dan orang yang tidak berzikir, kata Nabi, yaitu mithlu syajaril yabis, seperti pohon yang sudah kering. Makanya marilah belajar untuk membasahi hati yang sering kekeringan ini, dibasahi dengan zikir Allah Allah, dan sambil berusaha untuk merdeka. Insya Allah zikir yang kuat akan mengeluarkan kita dari penjara hawa nafsu, karena manusia ini sudah pasti dalam jajahan hawa nafsu. 1001 manusia yang merdeka. Kalau lagu nyanyian merdeka semuanya hafal, tapi benar-benarkah sudah merdeka dari nafsu amarah? Sudah benarkah merdeka dari sifat iri dan dengki? Sudah benarkah merdeka dari riya, sombong, atau takabur? Semua itu adalah jajahan dari para hawa-hawa nafsu yang bersemayam di dalam diri kita. Dunia ini dirudung kegelapan. Manusia ini dirudung kegelapan. Sangatlah sedikit manusia yang mampu melihat sinar terang. Bagaikan burung-burung yang terjerat, sangatlah sedikit yang mampu keluar. Juga kalau sudah begini, sangatlah sedikit orang-orang yang akan masuk surga. Para hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita belajar keluar satu persatu dari jajahan hawa nafsu. Keluarlah dari jajahan kesombongan. Jangan merasa apapun yang kita miliki bahwa itu milik kita. Ibaratnya seperti seekor merak. Merak sombong karena mempunyai bulu yang sangatlah indah. Yang diandal-andalkan adalah bulunya, tapi dia tidak pernah melihat ke bawah bahwa kalau kakinya sangatlah kecil. Ada sebagian burung merak yang sadar bahwa dengan bulu ini aku sombong, dengan bulu ini aku takabur, dengan bulu ini aku dicari-cari orang, disanjung-sanjung orang. Sebagian burung merak yang sabar, dia mencabuti bulu-bulu indahnya. Bulu-bulu indahnya dicabutin, biar aku lebih baik gundul, kata merak, karena gara-gara ini aku jadi sombong. Orang bijak menegurnya, ada apa denganmu? Kenapa kau cabutin bulu-bulu indahmu? Padahal itu anugerah dari Allah, itu pemberian dari Allah. Kenapa kau cabutin? Karena gara-gara ini aku sombong, kata merak. Gak perlu kamu menyiksa diri, gak perlu kamu mencabuti bulu-bulu indahmu. Yang perlu kamu kerjakan adalah hilangkan keterkaitanmu pada keindahan bulumu. Kalau kita menjadi orang kaya, tinggalkan, jauhkan keterkaitan hati kita dengan kekayaan kita. Kalau kita jadi orang berilmu, orang alim, jauhkan keterkaitan dengan kealiman kita. Kalau kita jadi pejabat ataupun pangkat apapun, hilangkan keterkaitan kita dengan jabatan-jabatan yang kita miliki. Karena semua itu akan membawa kesombongan kepada kita kalau masih hati kita melekat kepada dia semua. Tidak perlu membuang pangkat, tidak perlu membuang harta karena kaya, cukup hilangkan keterkaitan hati dengan apa yang kita miliki. Itu yang lebih enak. Manusia banyak berisi nafsu, berisi berpulau-pulau, bersuku-suku. Makanya negeri Indonesia diadakan asas negara adalah Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Bhinneka bersuku-suku bangsa, Tunggal Ika, semuanya itu kalau bisa, kalau mampu dijadikan tunggal. Dalam diri ada suku nafsu amarah, maunya ngamuk terus, angkara murka. Ada suku lawamah,
maunya ingin menguasai dunia, ada nafsu sufiyah, maunya malas ingin enak, ada nafsu mutmainnah yang selalu membawa dalam ketenangan. Semua itu bertempur tiap detik, mana yang lebih kuat. Kalau lebih kuat amarahnya, berarti kita berimam, bermakmum kepada nafsu amarah. Maka jadilah orang itu selalu emosi dan selalu emosi. Kalau yang lebih kuat nafsu lawamahnya, orang itu menjadi murka kepada dunia, nggak tahu milik siapa, nggak tahu waktu sholat apa nggak tahu, nggak ngurus, yang penting mendapatkan harta yang banyak. Tidak merasa. 99% manusia ini tidak merasa kalau dirinya punya nyawa, kalau dirinya punya rasa. Padahal nyawa itulah yang akan dipanggil oleh Allah. Nyawa itulah nanti yang akan berangkat ke hadirat Allah, bukan tubuh kita. Kita merasa punya nyawa. Mungkin kalau lagi kita sesak nafas, butuh obat kesana kesini. Kenapa? Nafasnya sesak, bernafas sulit. Itu orang baru merasa punya nyawa. Bagaimana sekarang kita berusaha agar setiap detik, setiap waktu yang kita lalui, kita benar-benar ingat kalau kita punya nyawa ataupun rasa. Kalau beribadah secara tubuh sangatlah enak, sangatlah mudah, tapi belajarlah untuk mengibadahkan roh dan rasa kita yang akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Memperkerjakan tubuh mudah, tapi cobalah mulai sekarang belajar, rohnya diberi pekerjaan zikir, rasanya diberi pekerjaan zikir. Karena itu yang akan membawa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia dikelilingi oleh suku-suku nafsu. Semuanya itu akan diperjuangkan untuk berketuhanan kepada Yang Maha Esa. Nafsu ammarah, lawamah, sufiyah, mutmainnah. Ajaklah mereka semua untuk menyatu ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya Nabi Muhammad, semua nafsunya diislamkan oleh Nabi Muhammad. Tidak ada kebencian, walaupun di depan mata dihina orang habis-habisan. Kenapa? Karena nafsu amarahnya sudah Islam. Dan juga belajar agar semua nafsu ini menjadi berlaku keadilan sosial, menjadi manusia yang beradab, menjadi manusia yang sopan, menjadi hawa nafsu yang punya tata krama, yang punya sopan dan santun. Kalau manusia tidak sopan, itulah yang muncul adalah hawa nafsunya. Kalau ada manusia tidak mau tawadhu, itulah dorongan dari semua hawa nafsu amarahnya. Makanya dianjurkan untuk berkemanusiaan, keadilan sosial, manusia yang beradab. Di dalam diri manusia juga ada rakyat-rakyat. Makanya Sunan Kalijogo itu membuat nyanyian bocah angon, bahwa manusia punya angon-angon nafsu, punya angon-angon mata, hidung, telinga, dan anggota-anggota tubuh yang lain. Itu semua yang harus kita pimpin, yang harus kita bimbing dengan kebijaksanaan, yang harus kita pimpin dengan hikmah. Cara yang enak yaitu kuasailah zikir. Otak kita, hati kita, roh kita, darah kita, belajarlah, pelajarilah agar berbunyi Allah Allah dimanapun kita berada. Quran menyatakan, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Janganlah kau ikutin siapapun dia yang cuman melalaikan hatimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
janganlah kau ikutin, jangan kau anutin. Kalau perlu janganlah dijadikan guru. Kalau tidak mampu menyeret hatinya ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau tidak mampu membedah hatinya agar selalu hijrah ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tuti', janganlah diikutin, kata Allah. Makanya Nabi berpesan, kun ma'allah, jadilah kalian ini selalu bersama Allah, dimanapun, kapanpun, di waktu apapun. Fa in lam takun ma'allah, jika kamu tidak bisa untuk bersama dengan Allah, fakun ma'aman ma'allah, maka jadilah kamu bersama orang yang mana orang itu selalu bersama Allah. Fa innahu yusiluka ilallah, insyaallah orang itu akan menyampaikan kamu ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah butuhkan bukan emas atau berlian. Yang Allah butuhkan adalah hati yang besar. Yang Allah butuhkan adalah hati yang lembab dengan zikir. Bukan emas, bukan intan yang Allah butuhkan, tapi hati. Hati. Hati yang suci, hati yang penuh kasih. Yauma la yanfa'u ma'lun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di suatu hari yang sudah tiada manfaat harta dan anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang hijrah, yang hadir, yang datang ke hadirat Allah biqalbin salim, yaitu dengan membawa hati yang bersih. Allah gak butuh emas dan berlian. Yang Allah butuhkan adalah hati yang bersih, hati yang penuh kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menuntun hati kita agar selalu hijrah, belajar dan belajar untuk selalu mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dan demikianlah apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua di dunia wa dunia al-akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tausiah yang telah disampaikan oleh Kiai Ibrahim Hussein. Dan ini sekedar untuk Mr. kita, kajiannya ada pada malam Selasa. Itu sudah ada tempat sehingga ruangan ini untuk TPA dan TK ini, yang dua ini salos untuk kegiatan juga menyongsong bulan Ramadan. Jadi setelah kita sholat taraweh itu ada tadarus, baik anak-anak, bapak dan ibu juga ada ruangannya, walaupun kecil tapi insya Allah untuk tempat wudhunya juga terpisah, baik laki-laki maupun perempuan. Terima kasih kepada bapak ibu saudara-saudari sekalian, kiranya bisa bertahan, dan mari kita bersama-sama berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bacaan Al-Quran yang akan dibacakan oleh Yai Fatkur. Kepada beliau dipersilahkan.